Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan sore ini hari Jumat, tadi kita sudah melaksanakan apel kesiapan untuk PAM Lilin, yang dimana dilaksanakan kurang lebih selama 14 hari, terhitung mulai hari tanggal 20 Desember sampai tanggal 2 Januari 26. Ini tentunya kegiatan kita dalam rangka pengamanan Natal, di mana kita nanti akan mengamankan dari saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah, dan kemudian kita juga persiapkan untuk persiapan pengamanan tahun baru, di mana tentu pada saat itu terjadi kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan melakukan kegiatan aktivitas menikmati akhir tahun, yang tentunya di beberapa tempat akan kita berikan pengamanan yang maksimal. Dan pada pelaksanaan ini kami melibatkan personil gabungan dari TNI Polri, dari Pemda dan stakeholder yang terlibat. Di situ dilibatkan kurang lebih 14.000 personil yang tentunya sudah kita bagi di dalam pos-pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan tentunya harapan ini pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas, karena dari data iklim cuaca yang sekarang ini tentunya harus juga bisa meningkatkan waspada karena curah hujan yang tinggi, dan kemudian untuk beberapa tempat wisata yang sekiranya di daerah pinggir laut, pantai, dan kemudian daerah-daerah pegunungan, ini pun juga sudah kita siapkan personil-personil yang siap untuk melakukan kegiatan SAR, sehingga pada ada hal-hal yang sangat urgent, ini anggota kita sudah siap, baik personil maupun peralatan, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Namun kami sudah siapkan semuanya itu. Dan dengan harapan kami himbau juga kepada seluruh masyarakat untuk bisa hati-hati di dalam melakukan kegiatan aktivitas di jalan, baik di jalan raya, di jalan tol dan sebagainya. Dan kemudian pada saat nanti juga kegiatan-kegiatan tanggal 25 nanti menjelang ibadah, ini juga kegiatan sterilisasi akan kami siapkan, sehingga kami harapkan bisa beribadah dengan khusyuk, dan kemudian juga kami akan melibatkan semua untuk kegiatan pengamanan ini. Dan harapan kami bahwa dengan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga semuanya bisa berjalan dan bisa menikmati sampai akhir tahun ini dengan aman, nyaman, dan tenang. Kira-kira itu bisa sampaikan. Terima kasih. Izin Jenderal, untuk titik lokasi kerawanan kemacetan, Jenderal, ini hasil pantauan, hasil rakor kemarin ada di mana, Jenderal? Ya, dari titik kemacetan ini kan kalau kita lihat di tempat-tempat arena perbelanjaan, dan kemudian ada beberapa ruas jalan yang ada di tol dari yang akan memasuki Surabaya dan yang keluar Surabaya. Karena kalau kita lihat ini kemudian kan banyak sekali aktivitas yang pada awalnya adalah di dalam kota Surabaya itu sendiri, dan kemudian setelah kegiatan di atas tanggal 25-26 ini banyak sekali yang meninggalkan Surabaya menuju tempat-tempat wisata, dan kita juga antisipasi dari arus dari Jakarta. Di sini kan juga kita lihat bahwa liburan ini tentunya kalau kita lihat jumlah pemudik tahun kemarin dan tahun sekarang ini diprediksikan ada peningkatan kurang lebih 8%. Dan tentunya kalau kita lihat dengan adanya data demikian, ini kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, mulai jalur yang memasuki Jawa Timur, di dalam Jawa Timur, ataupun dari luar Jawa Timur, karena kita merupakan salah satu tujuan dari mudik itu sendiri, dan akan melewati Jawa Timur, demikian juga yang akan ke arah Pulau Bali. Dan ini sudah kami persiapkan dari mulai transportasi darat, kemudian di ASDP penyeberangan, mulai dari yang ada di Surabaya, kemudian di Probolinggo, dan ada yang di Banyuwangi. Ini sudah kami persiapkan dengan maksimal dengan semua stakeholder yang terkait dengan segala kesiapannya. Ya, kalau kegiatan malam tahun baru tentunya kita akan melihat kembali lagi dari data-data yang diberikan pengajuan perizinan tentang keramaian ini. Tentunya kita akan melihat, dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan, silakan menikmati di akhir tahun ini dengan sebaik-baiknya. Usahakan dilaksanakan dengan tertib tanpa mengganggu siapapun, karena tentunya kegiatan ini kalau kita bisa laksanakan dengan tertib dan tenang dan aman, semuanya akan merasakan
enak sekali di akhir tahun. Sehingga pada saat itulah kita menghadapi tahun depan tentunya dengan akan lebih baik lagi. Itu Jenderal, soal pengamanan tempat ibadah, apakah ada floating khusus untuk jumlah personil di tiap masing-masing tempat ibadah? Ya, tentunya kita melihat ada skala prioritas dari kegiatan ibadah itu. Kalau seperti sekarang ini misalkan di gereja Bentani, di sini kan sudah jelas bahwa di situ yang terbesar. Tentunya kita juga akan persiapkan personil itu sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan gereja-gereja yang lain, ini pun sudah terplotting dan begitu juga sudah tersebar dari data-data dari para kapolres yang sudah memplotting personilnya karena melihat daripada kegiatan-kegiatan yang sudah diberitahukan kepada kami. Dari data itulah kami melihat dan mempersiapkan jumlah personil yang akan dibutuhkan di tempat tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.